warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai salah satu materi statistika, yaitu min, modus, dan median. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota. Yang pertama ada Azra Farzana Sukaryo, yang kedua ada Disi Eka Revian, yang ketiga ada Eka Ayu Putri Arnita, dan yang keempat ada Febianti Azahra Yunus. Pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Pada umumnya, sebagian besar data yang diteliti distribusi frekuensinya cenderung mengumpul atau memusat pada suatu nilai tertentu. Nilai atau ukuran yang menjadi pusat-pusat berkumpulnya distribusi frekuensi disebut ukuran pemusatan data. Ada 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan. Yang pertama, mean atau rata-rata suatu data. Yang kedua, ada modus atau nilai pada data yang sering muncul. Dan yang ketiga, ada median atau nilai tengah suatu data. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai min, modus, dan median, kita harus tahu dulu cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu adalah suatu tabel yang menyajikan data berkelompok sehingga kita bisa menentukan nilai min, modus, dan juga median. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi pada suatu data berkelompok, yang harus kita lakukan yaitu menentukan jangkauan. Jangkauan bisa juga disebut rentangan atau range. Jadi jangkauan itu adalah X-max min X-min. Maksudnya apa? Jadi X-max itu adalah nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil gitu. Yang kedua, kita harus menentukan banyak kelas atau biasanya dilambangkan dengan K. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Jadi nanti kita harus mengetahui dulu ada berapa banyak datanya dalam yang disimbolkan dengan N. Yang ketiga, kita harus menentukan panjang kelas atau biasanya dilambangkan dengan P ataupun C. Jadi P sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas sama dengan J per K. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, di sini ada salah satu contoh soal. Contoh soalnya yaitu berikut disediakan data 60 nilai ujian matematika siswa kelas 3B. Tentukanlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Di sini ada nilai-nilai ujian dari matematika 60 orang siswa yang nilai-nilainya berbeda-beda. Biasanya kita sebut nilai-nilai ini dengan data mentah yang nantinya akan kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan jangkauan. Bila dilihat dari data-data yang tadi, data-data nilai siswa, yang nilainya paling besar yaitu adalah 92 dan yang nilainya terkecil yaitu 32, sehingga jangkauannya adalah 92 dikurangi 32 yaitu 60. Langkah yang kedua yaitu menentukan banyak kelas atau K. K sama dengan 1 plus 3,3 log N dengan N-nya 60. Sehingga K sama dengan 1 ditambah 5,86. K sama dengan 6,8. Karena itu angkanya tidak bulat, masih berbentuk koma, jadi kita bulatkan banyak kelasnya yaitu 7. Langkah yang ketiga menentukan panjang kelas atau P. P sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas, sama dengan jangkauannya tadi 60 dibagi dengan banyak kelasnya 6,86 sama dengan 8,74. Kita bulatkan sehingga panjang kelasnya menjadi 9.
Nah, diketahui bahwa panjang kelas yaitu 9 dan banyak kelas yaitu 7, maka interval pada tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Nah, intervalnya bisa teman-teman lihat sendiri. Yang pertama, di kelas pertama yaitu 32 sampai 40. Yang berarti itu panjang kelasnya adalah 9. Nah, yang kedua, 41 sampai 49 panjang kelasnya juga 9. Jadi, masing-masing kelas tersebut memiliki panjang yang sama, yaitu 9. Dan banyak kelas tersebut yaitu 7 kelas. Nah, untuk menentukan masing-masing frekuensi dari interval tersebut, kita tuh harus mengurutkan data satu persatu pada data mentah yang di slide sebelumnya. Untuk mempermudahkannya, perhatikan slide berikutnya. Nah, pada slide ini disajikan data mentah yang tadi ada di slide sebelumnya. Namun, data-data mentah ini sudah diberikan warna yang berbeda-beda sesuai dengan interval yang ada di kelas di slide sebelumnya itu. Nah, untuk kelas pertama ditandai dengan warna hitam, kelas kedua ditandai dengan warna biru, kelas ketiga ditandai dengan warna hijau, kelas keempat ditandai dengan warna ungu, kelas kelima ditandai dengan warna pink, kelas keenam ditandai dengan warna merah, dan kelas ketujuh atau kelas terakhir ditandai dengan warna abu. Nah, teman-teman, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tabel distribusi frekuensi untuk data nilai ujian matematika kelas 3B adalah sebagai berikut. Kelas pertama frekuensinya ada 6, kelas kedua ada 2 frekuensinya, kelas ketiga ada 13, kelas keempat ada 12, kelas kelima ada 10, kelas keenam ada 14, dan kelas ketujuh ada 3 dengan jumlah frekuensinya adalah 60. Ukuran pemusatan data yang pertama ada mean. Rumus mean untuk suatu data tunggal yaitu X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn per Xn. Keterangannya, Xn yaitu suatu data ke titik-titik dan N adalah jumlah dari seluruh data. Contoh soal untuk mean data tunggal. Berikut data nilai statistik mahasiswa Akbid 6, 7, 8, 8, 9, 7, 8, 6, 9, 7. Berapa mean dari data tersebut? X sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 per 10. Maka sama dengan 7,5. Rumus mean untuk data kelompok. Yang pertama ada metode titik tengah. Rumusnya X sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Yang kedua, metode rataan sementara. X sama dengan XS ditambah sigma FI DI per sigma FI. Yang ketiga, metode pengkodian atau coding. X sama dengan XS ditambah sigma FI UI per sigma FI dikali C, di mana untuk rumus UI sama dengan XI min XS per C. Keterangannya, XS adalah nilai rata-rata hitung sementara. Rumus DI sama dengan XI dikurangi XS. XI adalah titik tengah kelas. C adalah panjang kelas. Contoh soal mean data kelompok. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat interval 40 sampai 44 memiliki frekuensi 6. Interval 45 sampai 49 frekuensinya 12. Interval 50 sampai 54 frekuensinya 8. Interval 55 sampai 59 frekuensinya 3. Interval 60 sampai 64 frekuensinya 1. Jadi jumlah dari frekuensi data tersebut adalah 30. Pada
interval 40 sampai 44 memiliki titik tengahnya adalah 42. Interval 45 sampai 49 titik tengahnya adalah 47. Interval 50 sampai 54 titik tengahnya adalah 52. Interval 55 sampai 59 titik tengah kelasnya adalah 57. Interval 60 sampai 64 titik tengah suatu kelasnya 62. Di samping kanan titik tengah suatu kelas terdapat untuk rumus D, yaitu XI dikurangi XS, di mana kita sudah mendapatkan XI-nya adalah 42 dan XS-nya nilai rata-rata hitung sementaranya itu adalah 47. Kenapa dapat 47? Kita lihat dari frekuensi terbesar, yaitu terdapat pada interval 45 sampai 49 dan titik tengahnya adalah 47. Maka kita peroleh nilai rataan hitung sementaranya adalah 47. Untuk mencari interval 40 sampai 44, D-nya adalah min 5. Interval 45 sampai 49, D-nya 0. Untuk interval 50 sampai 54, D-nya 5. Interval 55 sampai 59, D-nya adalah 10. Interval 60 sampai 64, D-nya 15. Kemudian pada tabel berikutnya terdapat F dikali DI, yaitu frekuensinya 6, DI-nya sudah kita peroleh dari interval 40 sampai 44 adalah min 5. Jadi min 5 dikali frekuensinya 6 adalah min 30. Untuk interval 45 sampai 49, 12 dikali 0 jadinya 0. Interval 50 sampai 54 adalah 40. Interval 55 sampai 59, F-nya 30. Interval 60 sampai 64, F-nya 15. Jadi jumlah dari F kali DI adalah 55. Selanjutnya ada UI, yaitu UI rumusnya dari interval 40 sampai 44, UI-nya min 1. Interval 45 sampai 49, UI-nya 0. Interval 50 sampai 54, UI-nya 1. Interval 55 sampai 59, UI-nya 2. Interval 60 sampai 64, UI-nya 3. Dari tabel selanjutnya terdapat FI dikali UI, di mana frekuensinya kita sudah mendapatkan. Untuk interval 40 sampai 44, frekuensi kali UI frekuensinya 6, UI-nya min 1, maka kita peroleh min 6. Interval 40 sampai 49, kita peroleh FI kali UI-nya yaitu 12 dikali 0 sama dengan 0. Interval 50 sampai 54, frekuensinya 8 dikali UI-nya 1 yaitu 8. Interval 55 sampai 59, F-nya 3, UI-nya 2, maka kita peroleh 6. Interval 60 sampai 64, frekuensinya 1, UI-nya 3, dan kita peroleh jadi 3. Dan jumlah dari FI dikali UI keseluruhannya adalah 11. Tentukanlah mean dari data tersebut dengan menggunakan cara langsung, simpangan, dan pengkodean. Jawabannya, untuk cara langsung atau metode titik tengah, rumusnya X sama dengan sigma F dikali XI per sigma F sama dengan 42 dikali 6 ditambah 42 dikali 17 ditambah 52 dikali 8 ditambah 57 dikali 3 ditambah 62 dikali 1 per 30 sama dengan 1465 per 30 sama dengan 48,83. Untuk cara yang kedua, cara simpulan atau rataan sementara, rumusnya X sama dengan XS ditambah sigma F dikali D per sigma F sama dengan 47 ditambah 55 per 30 sama dengan 47 ditambah 1,83 sama dengan 48,83.
48,83. Untuk cara yang ketiga, cara pengkodean. Rumusnya X sama dengan XS ditambah sigma F dikali UI per sigma F sama dengan 67 ditambah 11 per 30 dikali 5 sama dengan 48,83. Dari ketiga cara tersebut kita peroleh jawabannya sama semua, yaitu 48,83. Pembahasan selanjutnya yaitu modus. Seperti yang kita ketahui, modus adalah nilai data yang sering muncul. Yang pertama, ada rumus modus untuk suatu data tunggal. Untuk mencari modus pada suatu data tunggal, hal yang perlu dilakukan yaitu dengan mengurutkan angka-angka yang sama dan menuliskan frekuensinya. Nilai dengan frekuensi terbesarlah yang disebut modus. Seperti itu, mudah bukan? Berikut ada salah satu contoh soal untuk menentukan modus pada suatu data tunggal. Contoh soalnya seperti ini. 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 172 cm, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Nah, untuk mempermudah pengamatan dalam mendapatkan suatu nilai modus, yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut. Nah, setelah kita mengurutkannya, hasilnya akan sebagai berikut. Hanya ada satu angka dari 160, 165, 167, 169, 172, 173, 175, dan 180. Tetapi untuk angka 170 yaitu terdapat 2. Jadi ada 2 angka 170. Dengan begitu kita memperoleh nilai modusnya yaitu 170, karena di antara yang lain 170 terdapat 2 kali. Adapun untuk mencari modus dalam suatu data berkelompok yaitu TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan C, di mana MO yaitu modus, TB yaitu tepi bawah kelas modus, D1 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sedangkan C yaitu adalah panjang kelasnya. Berikut ini adalah salah satu contoh soal untuk menentukan nilai modus dari suatu data berkelompok. Bisa teman-teman saksikan sendiri. Di sini terdapat tabel distribusi frekuensi dengan nilai dan frekuensi yang berbeda. Untuk menentukan nilai modus pada suatu data berkelompok, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan kelas modus. Kelas modus tersebut dilihat dari frekuensi yang paling besar. Di sini yang frekuensinya paling besar adalah 11. Itu tandanya kelas modusnya yaitu kelas dengan nilai 61 sampai 70. Setelah kita menentukan kelas modusnya, kita mencari tepi bawah dari kelas modus tersebut. Nah, untuk mencari tepi bawah dari kelas modus tersebut, caranya yaitu lihat batas bawahnya, batas bawah dari 61 dan sampai 70 yaitu 61. Nah, tepi bawah
rumusnya yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Setelah itu kita mencari D1. D1 seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modus adalah 11. Nah, frekuensi kelas sebelumnya adalah 10. Jadi, D1-nya adalah 11 dikurangi 10. Setelah itu, kita cari D2-nya. D2 yaitu frekuensi kelas modus, berarti 11, dengan frekuensi kelas sesudahnya, berarti 8. Berarti 11 dikurangi 8. Lalu kita menentukan panjang kelasnya. Panjang kelas atau C. Panjang kelas dari 61 sampai 70 itu ada 10. Berarti modusnya yaitu 60,5 ditambah dalam kurung 11 dikurangi 10 per 11 dikurangi 10 ditambah 11 dikurangi 8 tutup kurung dikalikan dengan C-nya tadi adalah 10. Setelah itu kita selesaikan 60,5 ditambah 1 per 1 plus 3 dikalikan dengan 10 sama dengan 60,5 ditambah 2,5 sama dengan 63. Jadi kita tahu bahwa modus di antara nilai 61 sampai 70. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang median. Yang telah kita ketahui sebelumnya, median yaitu nilai tengah dari suatu data. Adapun rumus median untuk suatu data tunggal adalah jika n-nya ganjil, maka median atau yang disimbolkan dengan M sama dengan xn plus 1 dibagi 2. Jika n-nya genap, maka M sama dengan 1 per 2 dikali xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1, di mana M adalah median, n adalah jumlah data, dan x adalah nilai data. Di sini kami mempunyai contoh soal untuk dapat memahami median suatu data tunggal. Ada 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka, diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut: 5, 6, 7, 3, dan 2. Pertanyaannya, median dari jumlah kelereng tersebut adalah. Jadi karena jumlah data adalah ganjil, maka kita menggunakan rumus untuk data ganjil. Yang telah kita ketahui, rumus median untuk suatu data ganjil adalah M sama dengan xn ditambah 1 dibagi 2. Sehingga proses perhitungannya sebagai berikut. Kita mempunyai jumlah data atau n-nya adalah 5. Jadi M sama dengan x5 ditambah 1 dibagi 2. M sama dengan x6 dibagi 2. M sama dengan x3. Dari rumus matematis tersebut diperoleh bahwa mediannya adalah x3. Dan untuk mengetahui x3, kita perlu melakukan pengurutan data jadi seperti berikut: 2, 3, 5, 6, dan 7. Dari hasil pengurutan, kita dapat mengetahui bahwa mediannya X3 adalah 5. Selanjutnya, ada rumus median untuk suatu data kelompok, yaitu M sama dengan TB ditambah 1 per 2N dikurang FKM dibagi F dikali C, di mana M adalah median, TB adalah tepi bawah data kelas median, N adalah jumlah data, FKM adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F adalah frekuensi kelas median, C adalah panjang kelas. Lalu, ada contoh soal
untuk dapat memahami median data kelompok. Disajikan sebuah data, carilah median dari data tersebut. Oke, di sini kita akan membedah satu persatu. Yang pertama kita harus mencari dulu kelas mediannya dengan rumus sigma F dibagi 2. Sigma F-nya adalah 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi, kelas mediannya itu terletak di frekuensi 11 dengan nilai 61 sampai 70. Selanjutnya, yang telah kita ketahui, rumus median data kelompok adalah M sama dengan TB ditambah 1/2M dikurang FKM dibagi F dikali C. Di mana TB-nya itu dinilai 61 sampai 70, jadi TB sama dengan 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. FKM atau frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 18. Frekuensinya adalah 40. Dan C atau panjang kelasnya adalah 10 dari 61 sampai 70. Proses perhitungannya yaitu M sama dengan 60,5 ditambah 1/2 dikali 40 karena N-nya itu 40 dikurang 18 dibagi 11 dikali 10. M sama dengan 60,5 ditambah 20 dikurang 18 dibagi 11 dikali 10. M sama dengan 60,5 ditambah 20 dibagi 11. M sama dengan 60,5 ditambah 1,81. M sama dengan 62,31. Jadi, median dari data tersebut adalah 62,31.